Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang saya hormati, mbak-mbak jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwa yang Masya Allah pada hari ini kelihatannya bahagia sekali menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mari bersama-sama dengan kesempatan ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sehingga sampai detik ini kita bersama-sama dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan keadaan yang insya Allah sehat dan kuat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan kekasih mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah memberikan, menjunjung dan juga membawa kita dari zaman yang gelap gulita, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini, yakni ad-dinul Islam wal iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbak-mbak, saudaraku kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan kita sudah bersama-sama melihat fenomena kaum muslimah, kaum muslim juga, yang mana biasanya ke masjid sekarang ke pasar, yang mana biasanya ke masjid sekarang ke bandara, yang biasanya ke masjid sekarang ke terminal. Namun apa boleh buat, itulah wajah kita yang memaknai bahwasannya lebaran itu mudik, yang memaknai bahwasannya lebaran itu makan makanan yang istimewa, ada opor ayam, ketupat, yang memaknai bahwasannya lebaran itu memakai baju-baju yang baru. Padahal mbak-mbak, lebaran itu berbeda dengan Idul Fitri. Tetapi lebaran itu adalah suatu tradisi yang boleh dilakukan oleh semua orang, baik yang puasanya full 1 bulan atau bolong-bolong, baik yang tarawihnya full 1 bulan atau bolong-bolong, baik yang ibadahnya di bulan suci Ramadan itu semangat ataupun tidak semangat, semuanya boleh melaksanakan lebaran. Kan tidak dilarang juga dengan bagian keamanan. Tetapi mbak-mbak, lebaran itu lagi-lagi berbeda dengan Idul Fitri. Melaksanakan lebaran bukan berarti melaksanakan Idul Fitri. Karena setiap hal yang kita lakukan pasti ada kos yang harus dibayarkan. Saya mau cerita sedikit, mau didengarkan mbak-mbak? Suatu hari ada dokter yang baru lulus dan membuka klinik poligigi. Kemudian ada 4 pasien yang datang. Satu persatu datang dan satu pasien pertama mulai memasuki ruangan. Diperiksalah, ternyata pasien tersebut giginya berlubang dan dicabutlah sama si dokter tanpa dikasih obat bius. Bagaimana bapak rasanya dicabut giginya tanpa dikasih obat bius? Kesakitanlah pasien tersebut. Ya ampun, dokter sakit sekali, teriak-teriak sekencang-kencangnya, sehingga membuat 3 pasien yang sedang menunggu di luar ini lari terpirit-pirit karena ketakutan. Ketika sudah diperiksa, dicabut giginya, diberikan obat tak sama si dokter. Kemudian pasien tersebut bertanya, "Dokter, berapa harga cabut giginya?" Dokter tersebut menjawab, 200.000. Si pasien langsung kaget tuh. Biasanya lo 50.000 dok, kok sekarang 200.000? Dokter kemudian menjawab, ya iya, orang jenengan tadi itu teriak yang membuat 3 pasien saya itu lari. Nah, dari hal ini,
dari cerita singkat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap hal yang kita lakukan harus ada harus ada ongkos yang kita bayarkan. Kembali membahas mengenai makna Idul Fitri, kembali ke fitrah atau suci. Saya ingin merujuk atau mengambil dari cuplikan ayat pendek Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Dari ayat tersebut dapat kita ambil makna atau kesimpulannya dari Idul Fitri itu seperti apa. Yang pertama, walitukmilul iddata, lengkapilah puasamu. Ojo bolong-bolong. 1 bulan itu penuh. 1 bulan bisa 29 hari atau 30 hari. Namun Mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, kata melengkapi di sini tidak hanya melengkapi puasa, tetapi melengkapi semangat juga. Bahwasannya setelah melewati bulan suci Ramadan, kita harus tetap semangat berpuasa. Berpuasa seperti apa? Tangan kita berpuasa dari menyentuh hal-hal yang tidak sepatutnya kita sentuh. Mata kita berpuasa dari memandang hal-hal yang tidak sepatutnya kita pandang. Kaki kita berpuasa dari melangkahkan menuju tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita ini ya, setelah bulan suci Ramadan berpuasa dari menggosip, dari menggunjing. Lambung atau perut kita berpuasa dari menerima makanan atau minuman yang haram. Makna yang kedua, walitukabbirullah, mengagungkan nama Tuhanmu Allah. Takbiran. Takbiran itu bisa di mana saja, Mbak. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa juga di TPQ, atau bisa juga di surau. Yang penting tertib, tidak mengganggu lalu lintas umum, contohnya macet. Tidak mengganggu keamanan ketertiban umum, contohnya perang petasan. Tetapi prakteknya di masyarakat ini ribut. Bagaimana? Ketika takbiran itu banyak di mana-mana itu perang petasan, dor. Nah itu kan bukan lagi takbiran, bukan lagi mengagungkan nama Allah, tetapi bermain petasan. Sekarang kita tidak boleh lagi seperti itu, ya Mbak-mbak sekalian. Baik, Mbak jemaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebermanfaatan ilmu, dan juga kebermanfaatan ilmu sehingga kita dapat mempraktekannya dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.